Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syef Hakim dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita akan memperlihatkan simulasi tata cara pendaftaran online OPOP di tahun 2020 ini. Kita langsung saja. Oke, baik, kita mulai simulasi tata cara pendaftaran atau tutorial pendaftaran OPOP di 2020 ini. Ya, kita hentikan dulu di sini. Ini adalah kita membuka browser Chrome, Firefox ataupun Opera. Kemudian ketikkan opop.jabarprov.go.id dan kita akan masuki halaman OPOP seperti ini. Kalau kita geser ke bawah, ada berita, ada galeri, ada latar belakang tentang OPOP. Kemudian klik pendaftaran OPOP dan akan masuk ke halaman landing page untuk pendaftaran. Nah, di pinggir kanan itu pendaftaran, di pinggir kiri ini ada persyaratan. Kita bisa membaca dulu persyaratan yang diperlukan, ya, harap dibaca secara teliti. Kemudian ada brosur, ada tutorial, video tutorial ini juga ada surat dan sebagainya. Ada template-template surat yang bisa dicontoh, ya. Ada surat keterangan kelakuan baik, ada surat penugasan pondok pesantren, ada contoh proposal, kemudian ada juga surat keterangan usaha atau SKU yang bisa Anda dapatkan di RT RW setempat. Dan itu template-nya sudah ada, silahkan datangi RT RW setempat. Untuk mendaftarkan, kita klik di sini nama pesantren, sini sampel pesantren saja. Kemudian kode NSPP, masukkan hanya angka-angka saja, jangan huruf, jangan ada titik juga. Kemudian nomor handphone, ya, nanti ini nomor HP ini untuk login. Klik daftar sekarang, kemudian di sini langsung masuk halaman login, masukkan nomor HP, kemudian nanti klik request kode OTP, nanti ada SMS masuk menyatakan kode yang harus dimasukkan ke kode OTP tersebut. Periksa nomor SMS Anda, kemudian masukkan kode OTP, kemudian klik masuk. Dan di sini kita lihat harus melengkapi data-data yang diperlukan. Ada 4 di sini. Ada data profil pesantren dulu. Yang pertama NPWP pesantren, ya, NPWP atas nama pesantren bukan atas nama pribadi. Dimasukkan di sini berupa angka saja. Jangan ada titik ataupun spasi ataupun strip. Kemudian tahun berdiri pesantren. Kemudian nama pimpinan pondok pesantrennya dimasukkan di sana. Kemudian sebutkan juga jumlah santri, jumlah kiainya, ustadz, ajengannya. Kemudian luas pesantren yang dihitung per meter persegi. Kemudian ini data bank, nama pemilik rekening atas nama Ponpes, ya, bukan atas nama pribadi. Kemudian nomor rekeningnya dituliskan di sana. Nah, kemudian di sebelah kanannya nama banknya dipilih. Diutamakan Bank BJB, ya, biar lebih memudahkan. Kemudian ini alamat pesantren, tulis lengkap, RT RW-nya juga. Kemudian provinsinya sudah terkunci Jawa Barat, tidak ada pilihan yang lain. Nah, kemudian pilih kabupaten kotanya, kemudian kecamatan dan juga desa. Dan lalu kode posnya diisi juga, angka saja. Kemudian ini kontak pesantren, nomor teleponnya diisi. Boleh nomor kantor ataupun nomor HP ustadznya, kiainya, pimpinannya. Kemudian email pesantren diisi, kemudian juga website pesantren. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, apakah sudah ada lembaga koperasi, pilih ya atau tidak. Nah, ketika simpan data pesantren, pilih lengkap, kemudian selanjutnya masuk ke pengisian data peserta. Di sini ada yang pertama nomor KTP, diisi hanya angka saja, 16 digit, tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada huruf, tapi angka saja untuk identitas KTP ini. Kemudian nama lengkap profil pesertanya, ya, perwakilan pesantren diisi. Kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya, ingat tanggal lahir itu persyaratannya 17 sampai 55 tahun, berarti antara 1965, kelahiran 1965 sampai 2023. Kemudian jenis kelamin dan di sini pendidikan, pilih, kemudian alamat pesertanya sesuai KTP, ya.
diisi, termasuk juga RT RW-nya juga diisi. Nah, kemudian ini provinsinya bebas, tergantung KTP dari si peserta tersebut, perwakilan pesantren. Di sini dipilih Jawa Barat, kabupaten kotanya dipilih, kecamatan, desa, kemudian dimasukkan juga kode pos. Dan di sini nomor kotaknya sudah tersimpan di data awal pendaftaran ya. Nah, simpan data profil, kemudian klik lengkap. Kemudian yang ketiga adalah data produk. Klik data produk, kemudian masukkan bidang usahanya apa, pilih. Di sana ada beberapa bidang usaha yang bisa dipilih. Misalkan dipilih minuman, kemudian jenis produknya apa, spesifik produknya apa, nama mereknya apa jika ada, kemudian lama usahanya antara 1-3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Kemudian pelaku produksinya siapa, dipilih juga. Kemudian jumlah pelaku produksinya juga berapa orang, dan lingkup pemasarannya kemana saja, di situ bisa dipilih. Kemudian omset per tahunnya berapa, dihitung per tahun ya. Kemudian apakah sudah berbentuk badan usaha, di sini bisa dipilih. Jika belum ada, klik tidak ada. Kemudian tuliskan juga deskripsi singkat tentang produk yang usaha yang sedang dijalankannya. Kalau sudah diisi, kemudian nanti periksa lagi. Jika ada yang salah, keliru dalam penulisan, keliru dalam pemilihan, diperiksa lagi. Jika sudah, simpan data produk, kemudian klik lengkap. Nah, yang terakhir ini dokumen pendukung. Harus dipersiapkannya di komputernya masing-masing atau di HP-nya masing-masing. Di atas ada pilihan. Ini beberapa dokumen yang harus di-upload. Dan filenya tidak boleh lebih dari 5 MB ya. Ada tanda mata, nanti bisa dilihat dulu di preview. Nah, ini yang pertama kita pilih foto atau logo pesantren. Kemudian klik foldernya, folder di komputer atau di HP, kemudian tahan, geser, masukkan. Nah, kita bisa lihat previewnya seperti itu. Kemudian pilih lagi, yang akan diupload kemudian adalah NPWP. Kemudian masukkan, pilih NPWP, drag ya. Ditekan, ditahan, geser, masukkan ke drop file di sana. Nah, bisa dilihat preview, dan selanjutnya untuk pesantren lain lakukan hal yang sama. Untuk proposal juga tidak lebih dari 5 MB ya. Karena kalau lebih dari 5 MB dia akan stuck, tidak akan bisa mengupload. Dokumen-dokumen yang lain juga sama, bisa klik di drop file itu atau ambil langsung di folder komputer, ditahan, digeser, masukkan ke pilihan file tersebut. Ini ijazah ya, ijazah dari perwakilan pesantren yang akan mengikuti kegiatan OPOP, surat keterangan sehat dari puskesmas atau dokter setempat, kemudian surat keterangan kelakuan baik minimal dari RT RW ya. Kalau perlu dari kepolisian lebih baik. Kemudian pas foto berwarna, ya ukurannya bebas saja, tapi nanti yang menjadi catatan kita ukurannya akan dibawa 3x4, 2 lembar. Ini untuk filenya cukup satu saja di-upload. Nah, kita periksa lagi semuanya sudah hijau. Kemudian preview, tanda mata bisa dilihat ya, previewnya berarti sudah bagus. Kalau sudah bagus, klik kembali ke profile. Dan ini data yang sudah lengkap. Nah, ini sampelnya yang sudah lengkap. Nah, kemudian kita cetak data, dan ingat ketika mendownload, mencetak data itu Anda tidak akan lagi bisa merubah ya. Jadi sebelum mendownload, mencetak bukti pendaftaran ini, pastikan semua data sudah terisi dengan baik dan benar dan lengkap. Karena jika sudah di-download, sudah dicetak, di-print, maka Anda tidak akan bisa lagi mengedit ya. Nanti bukti ini di-print, disimpan, ketika ada panggilan ini dibawa ya, untuk sebagai bukti telah melakukan pendaftaran secara online. Nah, ini kita perhatikan sudah tidak bisa lagi diedit ya kalau sudah dicetak.
Baik, demikian simulasi atau tata cara ataupun tutorial pendaftaran online OPOP tahun 2020 di website opop.jabarprop.go.id.